Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku semuanya? Semoga kalian selalu ada dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sahabat semuanya, pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya ketika saya melakukan pendakian di Gunung Tampomas, gunung tertinggi di Kota Sumedang. Gunung ini memiliki ketinggian sekitar 1684 mdpl atau di atas permukaan laut. Menurut cerita yang beredar di masyarakat sekitar, gunung ini memiliki mitos, misteri, dan sejarah yang sangat luar biasa. Bahkan gunung ini juga berhubungan dengan kerajaan Kota Sumedang. Oke kawan-kawan, itu adalah sedikit sejarah dan profil atau pengenalan tentang Gunung Tampomas. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai cerita tentang pengalaman saya dan teman-teman saya ketika mendaki di Gunung Tampomas. Kamis 16 Agustus 2017. Cerita ini berawal ketika kami ingin merayakan hari kemerdekaan 17 Agustus di puncak Gunung Tampomas. Kebetulan hari itu bertepatan hari Jumat, sehingga kami memutuskan berangkat setelah sholat Jumatan. Jadi kami berangkat dari rumah saya sekitar jam 2 sore menuju ke base camp Gunung Tampomas. Singkat cerita, waktu itu kami berangkat sekitar 9 orang. Namun ada 2 orang teman saya yang menunggu di Sumedang dan 1 orang adik saya sama menunggu di Sumedang. Namun kedua teman saya yang menunggu di Sumedang katanya dia mendapat problem dan sampai bertemu dengan saya itu sekitar jam 6 sore. Karena waktu itu pas adzan maghrib, sehingga kami menunda keberangkatan setelah adzan selesai, karena kata orang tua itu pamali. Akhirnya setelah registrasi dan melakukan pendaftaran, kami bisa memulai perjalanan pendakian itu dari base camp sekitar jam 8 malam menuju pos 1. Di tengah perjalanan menuju pos 1, tiba-tiba saya mulai keliru dengan jalan untuk memotong agar kita tidak melewati tempat pembuangan sampah. Saya ingat sekali jalan itu terletak di situ dan patokannya itu adalah pohon besar. Tetapi ketika saya melihat jalan itu, wah ini bukan jalannya. Saya kembali dan mencari jalan lain, tapi bukan, mencari jalan lain dan bukan lagi. Saya pun dan teman-teman sempat berhenti di bawah pohon besar itu. Bahkan mungkin itu adalah tepat di depan jalan tempat untuk memotong itu. Dan kami pun memutuskan untuk turun ke bawah sedikit, menunggu siapa tahu ada pendaki lain dan kita bisa bersama-sama. Ternyata kebetulan sekali di bawah kami melihat lampu-lampu dan kami harap itu pendaki, dan semakin mendekat dan ternyata itu adalah pendaki lain. Tapi yang anehnya, pendaki tersebut ada yang satu langsung bertanya kepada saya, lupa jalan ya atau nggak tahu jalan ya. Saya pun hanya tersenyum dan saya langsung mengikuti mereka dari belakang. Di tengah perjalanan saya bertemu dengan 3 orang yang turun dari puncak. Bahkan mereka menghampiri saya dan teman saya ketika kami sedang meminum air dan sedikit beristirahat. Saya tanya, "Kang, kenapa sudah pulang?" Dan mereka pun menjawab, "Ada problem, Mas, ada problem." Dan saya perhatikan muka mereka itu seperti kayak kaget, ketakutan, atau shock. Saya pun berkata kembali, "Ya udah Kang, istirahat aja dulu, santai dulu, ngerokok dulu." Nah, setelah mereka merokok dan terlihat sudah mulai tenang, saya tanya kembali, "Kenapa Kang, udah pulang lagi?" Kata mereka, "Aduh Kang, ada problem." "Emang tadi Akang sudah sampai mana?" "Saya sudah sampai pos 2 Kang." "Wah, yaudah tuh Kang, bareng." Tapi mereka tetap kekeh gak mau bareng dan mereka memutuskan akan pulang. "Ya udahlah, silakan Kang, pulang, hati-hati di jalannya ya Kang." Ya, dan akhirnya mereka pun pulang dan saya melanjutkan perjalanan menuju pos 1 dan ke pos 2. Singkat cerita, saya sudah melewati pos 1 dan di tengah perjalanan pos 2 saya bersama rombongan yang lain itu beristirahat
di area yang sangat luas dan di bawah rimbun-rimbun pohon dan juga ada rimbun-rimbun pohon bambu. Namun ketika sedang kami hening beristirahat, ada suara lemparan batu tepat mengenai ke rimbunan pohon bambu dan suaranya seperti ini, "Parlak." Otomatis semua orang tertuju ke suara tersebut. Namun kami tidak bilang apa-apa dan hanya saling tengok. Tetapi ada 3 orang laki-laki rombongan yang bareng dengan saya yang sengaja menyorotkan headlampnya ke pohon bambu tersebut. Ya udah, kejadian itu tidak kami hiraukan dan kami terus melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Akhirnya pos 2 terlewati dan kami pun menuju pos 3. Selama perjalanan dari base camp sampai pos 2, saya posisinya berada di tengah dan di depan saya itu adik-adik saya. Nah, ketika dari pos 2 mau ke pos 3, posisi saya rubah. Kenapa? Karena ada teman-teman yang tadinya di belakang itu sengaja duluan ke atas menuju puncak untuk menyiapkan tenda karena itu waktu sudah menunjukkan sangat malam sekali. Akhirnya saya berada paling belakang bersama teman saya 1 orang. Namun tiba-tiba teman saya tali sepatunya lepas dan membetulkan tali sepatu. Otomatis saya dan teman saya tertinggal jauh dari rombongan. Ketika teman saya sedang membetulkan tali sepatu, saya mendengar suara seperti orang tertawa, tapi saya tidak hiraukan. Bahkan teman saya yang sedang jongkok membetulkan tali sepatu menengok kepada saya yang sedang berdiri. Kita pun saling tengok tapi tidak berbicara. Yaudah, kita lanjutkan lagi perjalanan. Perjalanan kita lanjutkan dan akhirnya sampai di pos 3. Di pos 3 kita berhenti lagi untuk beristirahat. Tetapi kita baru istirahat sebentar, tiba-tiba adik saya yang satunya lagi meminta untuk melanjutkan perjalanan. Padahal kita hanya baru beberapa menit berhenti di situ. Saya aneh lah, tidak seperti biasanya. Tapi dia berbicara, "Ayo, nanti takut keburu malam." Oh ya udah, tanpa banyak basa-basi kita melanjutkan perjalanan lagi. Dari pos 3 kita menuju ke pos 4 dan sedikit lagi puncak. Dari perjalanan pos 3 ke pos 4, saya berdekatan lagi dengan adik saya. Nah, di situ adik saya tiba-tiba seperti orang yang kaget dan mau terperosot. Kenapa? Dia bilang ngantuk. Oh ya udah, pantas lah, jam sudah menunjukkan jam 1 malam. Singkat cerita kita lanjut menunjukkan perjalanan dan kita akhirnya sampai ke Sang Hyang Tikoro dan Sang Hyang Taraje. Kami pun sampai di puncak itu jam 2 lebih dan kami sudah disiapkan tenda oleh teman yang tadi yang duluan. Jadi kami tinggal masuk dan bebenah untuk tidur. Ada yang ngopi, ada yang makan dan lain sebagainya. Di situ kita baru sadar, kemana rombongan yang tadi? Perasaan kan tadi banyak. Emang tadi ada yang berhenti di pos 3 dan mendirikan camp itu cuma 6 orang dan yang lainnya kemana? Bahkan wanitanya itu saya hitung itu ada kurang lebih 5 orang. Tetapi yang sampai ke puncak itu hanya 1 orang. Dan yang lainnya kemana? Sekitar 15 orang. Ya udahlah, kita lanjutkan lagi perjalanan karena hari sudah malam. Kita akhirnya sampai di puncak. Singkat cerita, pagi pun datang dan kami di situ mulai berbincang dan membahas tentang orang-orang yang bersama mendaki dengan kami yang kurang lebih ada 20-an lebih itu. Tetapi yang 15 orang lah kurang lebih itu kemana? Bahkan yang wanitanya saya ingat sekali, saya hitung itu ada 5 orang, tetapi yang ada itu cuman 2 orang kalau nggak salah. Ya udahlah, nggak baik ngomongin hal seperti itu, apalagi kita masih di gunung. Ya udah, kita nikmati aja suasananya. Dan singkat cerita kita pulang dengan selamat sampai di rumah masing-masing. Nah, disinilah kejanggalan dan ketakutan yang saya alami. Tapi alhamdulillah setelah pulang di rumah, ternyata adik saya yang satu itu dia baru berbicara. Dia bisa melihat makhluk-makhluk halus yang tidak bisa orang lihat.
Dia menceritakan kepada saya ketika dia di pos 3 meminta untuk melanjutkan perjalanan lagi, dia di situ melihat sosok wanita tua memakai baju putih lusuh bersama kedua anak kecil. Dan yang perjalanan dari pos 1 ke pos 2 seperti orang yang ada melempar itu. Nah, di situ dia melihat seperti sosok kepalanya panjang tapi bersayap dan entah tahu melemparkan apa yang menimbulkan suara itu. Terus yang saya paling miris dan menakutkan, waktu perjalanan dari pos 3 ke pos 4 yang tadi saya bilang dia seperti mau terpleset dan seperti kaget, kan di situ ada pohon yang melonjor ke jalan. Jadi kita itu harus sedikit bongkok untuk melewati pohon itu. Dan ketika dia lewat pohon itu, dia seperti yang kaget. Ternyata katanya melihat sosok yang mungkin yang disebut ya pocong lah, tepat di depan mukanya. Nah, kalau perjalanan dari base camp menuju pos 1, ketika saya keliru memilih jalan, kata adik saya, di situ di pas pohon besar itu ada sosok wanita memakai baju putih dan rambut panjang, duduk di ranting atau tangkai pohon besar itu seperti tertawa-tertawa melihat kita. Mungkin keliru, ya nggak tahu lah. Yang penting kita selamat lagi sampai tujuan. Nah, jadi itu cerita saya ketika mendaki di Gunung Tampomas. Jangan jadikan cerita saya untuk teman-teman takut mendaki ke gunung atau lain sebagainya. Ini hanya sebuah pengalaman, dan jadikanlah untuk kalian untuk tertib dan tetap menjaga hutan, karena di hutan juga mungkin ada penghuninya. Nah, sampai sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.